Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya kedapatan customer lagi, Mas Rido, pelanggan setia, minta potongan undercut karena rambutnya keriting. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak. Seperti biasa, langkah yang saya gunakan menggunakan cut nomor 2, tuasnya ditutup atau kita closekan, dan pemotongannya kita ayunkan saja menuju ke atas. Kita congkel-congkel sedikit demi sedikit dengan keyakinan dan kesabaran dan juga ketelitian. Seterusnya kita potong juga pada bagian belakang. Dan untuk pada bagian belakang ini kita potong sedikit menuju ke atas. Jangan lupa untuk lengkuannya antara sisi kanan dan sisi kiri, yaitu yang saya kasih tahu harus sama ya. Karena biasanya seseorang atau orang lain yang melihat potongan Mas Rido ini, mereka akan berkata, oh ini potongannya bagus karena sudah simetris atau sudah sama antara bagian kanan sama bagian yang kiri. Kita cek, kalau sudah, lanjut kita gunakan cut nomor 1, tuasnya ditutup lagi. Kita potong pelan-pelan saja, kira-kira ukuran 1 jari setengah. Terus kita buka tuasnya, kita open atau kita half. Jadi half di sini kalau kita pakai 1,5, kalau kita pakai 1 terus kita open maka menjadi 1,5. Kita ratakan, kita congkel-congkel saja, dan di sini diperlukan adanya kelenturan tangan. Bila perlu kita cek, kalau ada yang masih tebal maka kita samarkan menggunakan cara sisi tepi salah satunya kita iringkan atau kita miringkan. Terus pada bagian belakang juga sama sahabat ya, seperti tadi yang kita gunakan, namun pada bagian belakang ini juga sedikit menaik, sama halnya yang tadi yang kita pakaikan nomor 2. Terus kita congkel-congkel juga, karena di sini kulit customer saya itu terlihat tebal ya, karena memang juga agak gemuk, maka sekilas kita tidak bisa meratakan atau kita melihat tidak rata. Namun nanti ada caranya atau tekniknya supaya kita bisa meratakannya. Terusnya pada bagian samping kanan juga sama seperti tadi, namun yang samping jangan terlalu menuju ke atas, atau pemotongannya sama yang samping kiri tadi, yaitu 1,5. Terus kita open, kita congkel-congkel saja, yakin ya, yang penting kita yakin, kita fokus, mana yang kurang rata kita ratakan. Kalaupun perlu kita bisa gunakan overcomb. Kalau sahabat belum bisa cara seperti ini atau belum terbiasa, setelah itu kita cek mana yang kurang, kita ratakan lagi. Terus kita gunakan zero close sahabat, tanpa cut kita potong kira-kira ukuran 1 jari ya. Terus kita buka tuasnya sedikit demi sedikit, sabar, telaten, supaya gradasinya bisa menyambung, yang bawah lebih tipis, yang atas sedikit tebal. Kita buka tuasnya lagi, kita open, kita close, kita mainkan. Seterusnya ngomong-ngomong untuk rambut seperti ini yang keriting juga tidak terlalu lebat. Ketika kita potong terlalu tipis maka
akan sesuai saja, atau sesuai saja karena kulit customer kita itu memiliki warna yang agak putih, tidak terlalu gelap. Jadi untuk pemotongan terlalu tipis dan minta undercut, maka patut saja atau sesuai saja. Jadi kalaupun kulit customer kita agak gelap dan tidak terlalu gemuk, maka kita harus bisa menyesuaikan. Kalau minta potongan undercut atau enggak terlalu naik, maka kita harus bisa menyesuaikan mana yang lebih sesuai dengan model bentuknya. Jadi tugas kita yang paling nomor satu ya, tugas kita yang paling nomor satu, selain bisa komunikasi yang baik, kita juga harus bisa memilih mana yang sesuai dengan potongan customer kita. Terusnya ya, kita bahas lagi, kita congkel-congkel lagi sedikit saja, jangan terlalu ditekan supaya tidak terlalu sakit di kulit. Setelah itu kita bersihkan, kita lihat, tentunya juga untuk melihat mana yang kurang rata, kurang bisa menyatu, kita bersihkan dulu. Kalaupun perlu, ya harus perlu ya semacam ini, maka kita harus merapikan lagi. Biasanya saya gunakan cut nomor 1, tuasnya dibuka maupun ditutup. Kita opsional saja, yang ketika agak atas maka kita buka tuasnya. Jadi ngomong-ngomong, di sini sepatu cut saya sudah waktunya ganti karena memang sudah bersuara dan saya sudah membeli ya, tapi belum saya unboxing ya. Sahabat menanti saja, nanti kita unboxing, karena kalaupun cut kita sudah nggak terlalu kencang dan sudah melebar kemana-mana itunya Pak, seperti garis-garis itu, maka kita harus menggantinya, karena ini termasuk salah satu upgrade diri kita, yaitu tentang alat pangkas kita. Ini sangat penting sekali, yaitu tentang upgrade. Setelah dirasa cukup sahabat ya, maka kita buat pola garis pakai trimmer, dan kalaupun masih kurang menyatu lagi ya, di situ kita bisa gunakan cut nomor 1, tuasnya dibuka, kita iringkan salah satu tepi clipper kita. Ini untuk mengeblurkan gradasi. Di sini Mas Rido ini minta potongannya bagian tengah itu sedikit menjambul ke atas ya, atau lancip. Maka pemotongan kita, sisir kita iringkan, bagian yang harus kita potong rendah, maka sisir kita rendahkan. Di sini sasak ya, makanya sasak sedikit demi sedikit dan tidak terlalu banyak permintaannya. Jadi kita harus sesuai permintaan customer kita, karena kita sebagai tukang jasa, kita harus menyesuaikan permintaannya. Kalaupun permintaannya kurang ya kita tanya lagi, kita sasak sedikit demi sedikit, intinya bisa berbentuk lancip ke atas. Seterusnya pada bagian samping, kiri kanan maupun belakang kita rapikan juga menggunakan sasak juga ya sahabat. Ya mudah-mudahan sahabat bisa menangkap apa yang saya sampaikan, karena memang ya begini adanya videonya. Terus kita cek lagi mana yang kurang, mana yang harus kita rapikan. Setelah itu kita tanya, ini sangat penting sekali, bagaimana Mas Rido, apakah sudah sesuai?
alhamdulillah dia sudah cocok dengan hasilnya. Terus kita kerok ya sahabat, jangan lupa kita kasih air supaya tidak sakit ya, supaya juga mempermudahkan kita di dalam proses pengerokan. Kita cek lagi, hati-hati pengerokannya, usahakan kita gunakan silet yang tajam ataupun yang baru. Kita cek lagi garisnya apakah sisi kanan kiri sudah sama, walaupun kurang kita kerok lagi. Di sini sangat penting sekali ya sahabat, dan kalaupun kurang tipis mepet maka bisa kita kerok berlawanan dengan arah rambut. Oke sahabat ya, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada Anda semua yang masih pemula. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.